Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Zahra, dan seperti biasa aku mau bercerita. Buat kamu yang suka dengar cerita dan suka sejarah, jangan ragu untuk subscribe channel ini dan tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan tentang seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang selalu mendukung Rasulullah dalam berdakwah. Dia adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah, adik kandung ayahnya Abdullah. Jadi kan ketika Rasulullah 2 bulan dalam kandungan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Nah, terus ibunya Aminah meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Ketika itu mereka baru pulang dari Madinah untuk menziarahi makam ayahnya. Ibunya meninggal di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Rasul diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, di umur 8 tahun, ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Nah, selanjutnya Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Rasulullah seperti mengasuh anak kandungnya sendiri. Dia memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada Rasulullah sebagaimana orang tua memberikan hal tersebut kepada anaknya, agar Rasulullah tidak merasa sendiri dan tidak merasa kehilangan sosok orang tua. Seperti yang dilakukan kakeknya yang sebelumnya, Abdul Muthalib, Abu Thalib selalu mendahulukan Rasulullah. Dia selalu melindungi dan membela Rasulullah, bahkan sampai Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul waktu berumur 40 tahun. Nah, ketika Rasulullah berusia 12 tahun, dia dibawa Abu Thalib berdagang ke Syam, atau sekarang namanya Suriah dan sekitarnya. Nah, Syam itu dulu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Ketika rombongan Abu Thalib sampai di sebuah daerah yang namanya Busra, nah di Busra ini ada seorang pendeta terkenal yang bernama Buhairah. Nah, ketika Buhairah melihat rombongan Abu Thalib ini, dia melihat Rasulullah. Terus dia menghampiri Abu Thalib. Dia bertanya, siapakah anak ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Terus Abu Thalib menjawab, dia adalah anakku. Karena kan Rasulullah itu kan anak dari saudaranya, jadi sudah seperti anak kandungnya juga. Nah, setelah itu Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib kalau dia melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Terus setelah itu dia menyarankan kepada Abu Thalib agar tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam karena takut nanti terhadap gangguan orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Setelah itu Abu Thalib pun mengirim Rasulullah bersama pemuda-pemuda lainnya untuk kembali ke Makkah. Nah, ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi pun, Abu Thalib selalu memberikan perlindungan dan selalu membela Rasulullah. Karena Abu Thalib cukup disegani oleh para pemuka Quraisy yang suka mengintimidasi Rasulullah SAW. Kemudian para pemuka Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Nabi silih berganti mendatangi Abu Thalib untuk membujuk Nabi Muhammad agar berhenti berdakwah. Terus Abu Thalib pun menyampaikan hal ini kepada Nabi. Nabi menjawab, wahai pamanku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, maka demi Allah aku tidak akan melakukannya hingga Allah memenangkan agama ini atau aku ikut binasa bersamanya. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, Abu Thalib terharu dan menangis. Lalu ia bangkit sambil berkata, wahai anak saudaraku, sampaikanlah apa yang kamu sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Tentunya para kaum kafir Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melihat Rasulullah belum berhenti berdakwah, mereka kembali menemui Abu Thalib. Mereka datang dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umar bin Al-Walid, dan mereka menawarkan kepada Abu Thalib untuk menggantikan Umar bin Al-Walid dengan Rasulullah. Tentu saja Abu Thalib menolak dan mengatakan bahwa tawaran mereka itu adalah tawaran yang sangat menjijikkan. Dan kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa penukaran ini adalah penukaran yang sangat adil. Kemudian Abu Thalib bilang, kalian tidak berlaku adil kepadaku, kalian hanya bersekongkol untuk melecehkanku. Dan Abu Thalib bilang kepada kaum kafir Quraisy, berbuatlah sesukamu.
Begitu hebatnya pembelaan Abu Thalib ini kepada Nabi, tapi yang menyedihkan adalah dia tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ketika ajal Abu Thalib sudah dekat, Rasulullah mendatangi Abu Thalib dan membujuk Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi waktu itu karena di situ ada Abu Jahal dan kawan-kawan, hal inilah yang membuat Abu Thalib tidak jadi mengucapkan kalimat syahadat, sehingga ia mati dalam keadaan belum beriman. Dari beberapa referensi yang aku baca, ada beberapa pendapat mengenai keimanan Abu Thalib. Yang pertama mengatakan bahwa dia belum masuk Islam sama sekali. Yang kedua pendapatnya mengatakan bahwa Abu Thalib memang sudah beriman, tapi dia beriman dalam keadaan diam-diam, dia tidak memperlihatkan keimanannya. Dan yang ketiga mengatakan bahwa dia mempercayai yang disampaikan Rasulullah, tapi dia belum berikrar, dia tidak mengucap kalimat syahadat. Nah, sama aja kan gak ada gunanya. Nah, dari tiga pendapat ini, pendapat mayoritas mengatakan bahwa Abu Thalib belum masuk Islam sama sekali sampai akhir hayatnya. Nah, tentu saja hal ini membuat Rasulullah sangat bersedih karena Abu Thalib ini adalah seseorang yang sudah dianggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Karena Abu Thalib yang mengasuhnya, memberinya kasih sayang, dan ketika Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, Abu Thalib yang membela Rasulullah. Ketika para kaum kafir Quraisy mengintimidasi Rasulullah, Abu Thaliblah yang berada di garda terdepan dalam membela dan melindungi Rasulullah. Setelah Abu Thalib wafat, Rasulullah pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah berhenti memintakan ampun untuk Abu Thalib. Nah, hingga turun ayat Al-Quran surat Taubah yang menjelaskan bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang nabi untuk memintakan ampun kepada kaum musyrikin, meskipun itu kaum kerabatnya sendiri. Karena dan Allah juga berfirman bahwa seseorang itu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang lain meskipun ia seorang nabi, karena yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang nabi, dia hanya bertugas untuk menyampaikan risalah dari Allah, untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dan yang memberikan petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya kali ini. Kalau kamu menemukan kesalahan dan kekeliruan, jangan ragu untuk membenarkan dan meluruskannya di kolom komentar. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.